Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Hairunisa, NIM 1831041191, kelas PJKRE 18. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi. Materi kali ini tentang kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan wanita dalam olahraga. Materi yang akan dibahas, yang pertama, sejarah perkembangan wanita dalam olahraga. Yang kedua, peranan wanita dalam pembentukan karakter dalam bidang olahraga. Yang ketiga, kendala bagi wanita dalam olahraga. Yang keempat, mitos fisiologis partisipasi wanita dalam olahraga menyebabkan efek fisik yang berbahaya. Baik, kita akan lanjut ke materi yang pertama. Sejarah perkembangan wanita dalam olahraga. Wanita sebagai subjek dalam kompetisi atletik tidak lagi menjadi isu kontroversial. Kata Thomas E. Schaffer, MD, dalam Konvensi Nasional tentang Wanita dan Olahraga di Amerika Serikat, tetapi mungkin masih banyak yang belum mendengar berita tersebut. Mungkin juga mereka belum mengakui bahwa perubahan telah terjadi di hadapan mereka. Partisipasi wanita dalam olahraga sudah semakin bisa diterima. Dunia olahraga yang syarat dengan budaya fair play kiranya dapat dijadikan media untuk mengantarkan wanita agar mampu disejajarkan berdiri dengan leluasa sebagaimana keberadaan kaum lelaki. Tinjauan sejarah serta titik perkembangan kaum wanita yang terjadi saat ini diharapkan dapat menyuguhkan fakta bahwa pada dasarnya potensi yang menyertai kaum wanita tidak semestinya menjadi hambatan untuk dapat berperan serta dalam kegiatan olahraga sebagaimana kaum lelaki. Olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya serta dengan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, makna setiap orang mempunyai situasi tertentunya yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan harus dikerjakan. Dalam kehidupan masyarakat publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkan. Dalam kehidupan pribadi, sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya. Sebagai dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan perilaku yang terlibat di dalamnya. Penilaian status wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, partisiannya dan hak serta kewajibannya, dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menepati kedudukan tadi. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat akan memberikan status padanya. Status wanita dalam berolahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatan pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Contoh dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi
kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding, peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati diri sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedang pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belaka. Peranan wanita dalam bentuk karakter dalam bidang olahraga. Pembentukan karakter ketika latihan rutin dan setiap latihan menghadapi pertandingan ataupun perlombaan. Dalam kegiatan yang dilakukan atlet wanita, dalam pembentukan karakter yang muncul karakter adalah yang pertama, religius. Seorang atlet wanita dalam setiap latihan rutin dalam pembentukan fisik dan mentalnya tentunya tidak lepas dari karakter yang selalu menomorsatukan bahwa setiap kegiatan yang dijalaninya tidak lepas dari apa yang Tuhan berikan, yaitu berupa fisik dan kesehatan yang sangat mendukung atlet dalam melakukan aktivitas olahraga yang dijalaninya. Yang kedua, disiplin. Seorang atlet wanita dapat dalam setiap latihan rutin dalam pembentukan fisik dan mentalnya tentunya tidak lepas dari karakter yang selalu dinomorsatukan kedisiplinan, baik disiplin dalam pola makan agar selalu menstabilkan berat badan, dan disiplin dalam perlakuan waktu penjadwalan latihan fisik yang dijalaninya. Disiplin dalam setiap treatmentnya mestinya diberlakukan pelatihan dalam setiap latihannya. Yang ketiga, kerja keras. Seorang atlet wanita dalam setiap latihan rutin dalam pembentukan fisik dan mentalnya tentunya tidak lepas dari karakter kerja keras dan selalu berusaha melakukan usaha kerja keras dalam setiap latihan agar waktu pertandingan ataupun pertandingan yang akan dijalaninya berjalan dengan baik. Yang keempat, komunikatif. Seorang atlet wanita dalam setiap latihan rutin harus bisa berkomunikatif dengan baik dan lancar, baik itu dengan pelatihan ataupun dengan timnya. Nantinya disertai pertandingan yang melibatkan tim, seseorang wanita juga dapat berkomunikasi dengan timnya agar dapat membuat strategi dalam menjalani kegiatan perlombaan dan pertandingan yang akan dijalaninya. Yang keempat, tanggung jawab. Seorang atlet wanita dalam setiap latihan rutin mestinya mempunyai sikap tanggung jawab dalam kegiatan latihan dan sebuah pertandingan. Karakter tanggung jawab merupakan sikap yang bisa dilakukan semua atlet dalam menjalankan latihan dan ketika bertanding nantinya. Pembentukan karakter ketika bertanding adalah sebagai berikut. Yang pertama, religius. Seorang atlet wanita sebagainya agar ritme latihan dalam menghadapi pertandingan mestinya juga berdoa dan senantiasa beribadah dan menjalankan ibadahnya sebelum bertanding dan melakukan tata cara dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kesehatan dan kesempatan bertanding yang telah diberikan. Terkhusus ucapan syukur kepada Tuhan atas prestasi yang nanti akan dicapai atau yang akan diraihnya nanti. Yang kedua, jujur. Seorang wanita dalam sebuah pertandingan dituntut agar melakukan kejujuran dalam persiapan sebelum pertandingan dan ketika bertanding. Jujur tidak menggunakan alat doping untuk mencapai kemenangan atau kejuaraan. Disiplin. Seorang atlet wanita dalam setiap latihan rutin dalam pembentukan fisik dan mentalnya tentunya tidak lepas dari karakter yang selalu menomorsatukan kedisiplinan, baik disiplin akan aturan main dalam setiap pertandingan atau perlombaan dan juga kejujuran. Kerja keras. Seorang atlet wanita dalam setiap pertandingan melakukan kerja keras agar pertandingan bisa dijalani dengan baik dengan menjunjung sportivitas dalam pertandingan. Usaha kerja keras selama latihan rutin dan setiap latihan sebelum menghadapi pertandingan mestinya juga diimbangi dengan kerja keras di dalam sebuah pertandingan atau perlombaan agar kemenangan atau keberhasilan tercapai. Komunikatif. Seorang atletik wanita dalam setiap pertandingan harus bisa berkomunikatif dengan timnya ketika bertanding secara berkelompok atau dalam sebuah tim. Dalam sebuah pertandingan yang ada dalam timnya mestinya ada pembagian antara ketua tim dan anggota tim. Dibutuhkan komunikasi yang baik dan bagus agar dapat melakukan usaha meraih keberhasilan tim. Tanggung jawab. Seorang atlet wanita dalam setiap pertandingan harus bisa bertanggung jawab terhadap timnya akan pembagian yang ada dalam tim tersebut. Tanggung jawab pribadi yang ada pada setiap diri atlet akan mendukung keberhasilan yang akan dicapai dalam setiap pertandingan atau perlombaan. Pertandingan. Seorang atlet wanita dalam sebuah pertandingan harus bisa menghargai prestasi lawannya.
Dalam setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Ketika menang jangan sampai sombong dan ketika kalah jangan sampai berkecil hati, dan terpenting adalah harus bisa menghargai prestasi yang menang atas dasar sportivitas. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Beberapa pendapat tentang kendala bagi wanita dalam olahraga. Olahraga identik bagi kaum laki-laki. Standar ganda yang berlaku di kalangan masyarakat mensyaratkan bahwa wanita hanya sebagai objek, bukan subjek. Kedua, satu hal yang saya yakini bahwa Tuhan tidak menciptakan tubuh wanita untuk melakukan pekerjaan yang penuh kekerasan. Tubuh mereka hanya dipersiapkan untuk melakukan segala sesuatu yang berbau feminis. Yang ketiga, jumlah wanita yang berperan sebagai pelatih dan menduduki posisi sebagai administrasi dalam olahraga dalam 10 tahun terakhir mulai beranjak pada angka 50%, bahkan lebih. Olahraga wanita mengalami peningkatan berarti, namun demikian, sebagian laki-laki masih meyakini bahwa kaum wanita tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk aktivitas olahraga. Mitos fisiologi partisipasi wanita dalam olahraga menyebabkan efek fisik yang berbahaya. Partisipasi yang keras dalam olahraga dapat mengganggu kemampuan untuk melahirkan. Hal ini disebabkan bahwa latihan fisik akan memperkeras otot pelvis, sehingga tidak akan cukup fleksibel untuk melahirkan secara normal. Aktivitas pada beberapa cabang olahraga dapat merusak organ reproduksi dan payudara wanita. Mitos ini tetap ada meskipun uterus adalah organ internal yang sangat anti getaran dan lebih terlindungi dibanding organ vital pria. Yang ketiga, struktur tulang wanita lebih lemah sehingga akan memudahkan terjadinya cedera. Meski ukuran tubuh wanita umumnya lebih kecil daripada pria, namun tulang mereka tidak lebih lemah. Bahkan karena berat badan dan berat otot wanita lebih ringan, maka tulang mereka menghadapi bahaya yang lebih sedikit dibanding pria. Yang keempat, keterlibatan dalam olahraga mengakibatkan timbulnya otot yang menonjol dan tidak menarik, padahal suatu tubuh yang dikondisikan dengan baik akan menjadi menarik. Kondisi fisik yang baik ini juga akan meningkatkan image tubuh dan meningkatkan sifat responsif fisik. Otot menonjol dihasilkan oleh hormon androgen yang lebih banyak terdapat pada kaum pria, namun hal ini bervariasi antar individu. Sekian pembahasan materi tentang sosiologi olahraga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.